Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratisa Putri dengan NIM 2401646. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar coding yang diampu oleh Bapak I Permana STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi struktur flow control, algoritma, sekuensial, percabangan, dan perulangan. Materi pertama adalah struktur dan alur kontrol program. Nah, ada 3 bentuk struktur kontrol program. Yang pertama sekuensial, percabangan, dan perulangan. Kita masuk pada struktur kontrol sekuensial. Nah, sekuensial merupakan struktur penulisan program yang berturut dan sistematis, di mana semua proses yang dijalankan saling berkaitan antara baris demi baris. Contohnya, jika kita ingin menghitung persegi, maka akan seperti ini bentuknya. Dan pada baris pertama, kita melakukan import libbaris Studio H untuk input dan output. Selanjutnya, pada baris ketiga, kita menggunakan fungsi main dari program. Selanjutnya, pada baris kelima, kita mendeklarasikan variabel luas, panjang, dan lebar yang bertipe data integer. Pada baris ke-7 dan ke-8, kita melakukan input nilai panjang ke dalam variabel panjang. Pada baris 9 ke 10, melakukan input nilai lebar ke dalam variabel lebar. Nah, pada baris ke-12, perhitungan luas di mana nilai variabel panjang dikali nilai variabel lebar dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel luas. Nah, pada baris ke-14, kita menampilkan nilai dari variabel lain. Selanjutnya kita masuk kepada struktur kontrol percabangan. Nah, struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memiliki beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Yang pertama, struktur kontrol percabangan sederhana, di mana struktur ini merupakan perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, beberapa bentuk struktur kontrol percabangan sederhana yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pola if. Pola if sederhana memerlukan kondisi akan berakhir jika ternyata kondisi yang diperlukan salah. Perintah ini tidak akan mengerjakan apa-apa dan berlanjut ke baris perintah berikutnya. Selanjutnya ada bentuk if else. Bentuk if else pasti akan mengerjakan salah satu bagian dari perintah if atau else. Baru kemudian dilanjutkan ke baris perintah berikutnya. Yang ketiga, bentuk if else dengan blok. Cara mengelompokkan perintah yang akan dijalankan jika suatu kondisi tertentu dipenuhi adalah dengan menggunakan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. B. Kontrol percabangan kompleks. Percabangan di mana kondisi pemilihan tidak hanya satu tetapi bisa terdiri atas banyak alternatif. Perintah-perintah yang dikerjakan juga bisa lebih dari satu. Dengan menggunakan if bertingkat, maka eksekusi perintah menjadi lebih baik dan efisien. Waktu eksekusi pun lebih cepat. C. Struktur kontrol dengan perintah switch digunakan sebagai alternatif pengganti dari sintaks if. Secara sederhana, di mana alternatif pilihan bisa lebih dari satu. Namun switch tidak bisa digunakan untuk pemilihan yang mengandung kondisi tertentu. Dengan perintah ini, program percabangan akan semakin murah dibuat dan dipelajari. Yang keempat, struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan digunakan untuk mengulangi satu atau lebih algoritma tertentu yang dikehendaki programmer guna menyelesaikan masalah tertentu. Hal ini mengakibatkan suatu program akan lebih singkat karena perintah yang sama tidak perlu diulang-ulang. Karakteristik struktur kontrol perulangan ada yang pertama, mengerjakan hal yang berulang-ulang. Kedua, jumlah perulangan dapat ditetapkan atau dapat juga sesuai kondisi. Ketiga, ada kondisi awal dan kondisi akhir. Keempat, perulangan dimulai dari kondisi awal, naik secara bertahap dan berhenti saat kondisi mencapai kondisi akhir.
Jenis-jenis struktur kontrol perulangan pada bahasa C. Yang pertama ada struktur while. Karakteristik struktur while adalah sebagai berikut. A. Dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Jika kondisi dicek bernilai benar atau true, maka perulangan akan dilakukan. Jika kondisi yang diperiksa bernilai salah atau false, maka perulangan tidak akan dilakukan. Ada kemungkinan tidak dikerjakan. B. Block statement tidak harus struktur, tanpa statement akan tetap dilakukan selama kondisi masih true. C. Perulangan akan terus dilakukan sampai kondisi false. Nah, seperti inilah contoh struktur while pada bahasa C. Selanjutnya struktur do while. Karakteristik struktur do while adalah sebagai berikut. A. Perulangan akan dilakukan minimal 1 kali terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengecekan terhadap kondisi. Jika kondisi benar, maka perulangan masih akan tetap dilakukan. B. Perulangan dengan do while akan dilakukan sampai kondisi false. Yang ketiga, struktur for. Karakter struktur for adalah sebagai berikut. A. Digunakan untuk perulangan yang batasnya sudah diketahui dengan jelas, misalnya 1 sampai 10. B. Memerlukan 2 buah variabel awal dan akhir perulangan, misalnya counter awal atau counter akhir. Yang ketiga, nilai variabel penghitung akan secara otomatis menambahkan atau berkurang tiap kali sebuah pengulangan dilaksanakan. B. Perintah break dan continue. Perintah break digunakan untuk menghentikan proses perulangan yang sedang terjadi. Biasanya disebabkan oleh suatu kondisi tertentu menggunakan perintah if. Perintah continue menyebabkan proses perulangan kembali ke awal mula dengan mengabaikan statement-statement yang berikutnya setelah continue. Biasanya, perintah continue ini mengimplementasikan penggunaan perintah if. C. Struktur kontrol perulangan kompleks. Struktur perulangan kompleks adalah bentuk perulangan di mana di dalam suatu perulangan terdapat perulangan lain sehingga terjadi perulangan bertingkat yang mengakibatkan waktu proses semakin lama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.